itu untuk melanjutkan dari episode sebelumnya. Untuk ini saya membuat part 2 nya, masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang pengalaman saya yang waktu kerja di toko komputer. Oke, dari pengalaman itu berawal dari untuk lanjutannya. Jadi hampir setiap malam udah mulai banyak gangguan. Jadi setiap hari hampir banyak gangguan, dari mulai ada suara-suara kayak langkah kaki, ini kayak ada orang jalan, tapi waktu itu kondisi saya di toko sendiri, ada orang jalan tuh, tapi pas saya tunggu itu ternyata nggak ada orangnya. Mungkin waktu itu saya ngira kalau itu kucing, ternyata kucingnya ada di sebelah, ada di sekitar saya semua ini. Nah, mulai dari itu malam-malam berikutnya suasana tambah kayak suram gitulah. Karena waktu itu emang sendiri di toko, banyak kejadian aneh dan menyeramkan. Dan puncaknya waktu sekitar jam 10 malam, saya udah persiapan untuk tidur, soalnya toko itu tutup jam 8 malam, jadi jam 9 masih kayak aktivitas makan gitu. Terus jam 10 mulai tidur. Nah, pas tidur itu, sebelum tidur saya ngidupin obat nyamuk. Nah, posisi obat nyamuknya itu di sebelah, di samping stop kontak, jadi saya sambil ngecas HP gitu. Nah, waktu saya tidur hampir sekitar 2 jam. Nah, pas tepat pukul 12:05 ada yang bangunin saya. Jadi saya ngerasa ada kayak anak kecil yang bangunin saya dari sebelah samping. Jadi saya tidurnya agak miring gitu, jadi tidur miring, terus dari belakang saya itu kayak ada anak kecil yang bangunin saya. Jadi rasanya kayak ditusuk jarum gitu. Bilangnya, "Mas, tangi mas, stop kontaknya kobongan." Jadi waktu itu saya benar-benar panik. Pas waktu saya bangun, lihat belakang saya itu nggak ada orang sama sekali. Terus alhamdulillahnya stop kontaknya nggak kebakar, soalnya saya pakai itu hit magic, hit kertas obat nyamuk yang kertas itu. Kebakaran cuma berapa detik gitu. Nah, waktu itu benar-benar panik, saya mikir siapa yang bangunin ngasih tahu kayak gitu. Soalnya waktu itu benar-benar sendiri, terus takut banget. Cuman pakai selimut, terus kerukupan itu ibaratnya. Benar-benar takut, soalnya mikirnya udah nggak karuan. Terus waktu siangnya saya cerita sama ada anak PKL yang kayak tahu kayak bisa melihat sesuatu gitu. Terus saya tanya, emang bener di sebelah situ emang ada sosok penunggunya anak kecil. Terus waktu itu saya digambarin, ternyata dari pengalaman anak-anak PKL yang lain emang sering banget nemuin itu anak kecil itu. Dari kadang ganggu orang-orang
yang pada baru istirahat. Terus pernah tuh ada kejadian yang di Sandung, jadi waktu jalan tiba-tiba dari arah tangga, jadi kayak baru turun dari tangga terus disandung sampai jatuh. Suaranya benar-benar keras, orangnya agak gemuk. Pada kaget, ditanya kenapa itu, katanya ada yang nyandung tapi nggak kelihatan yang nyandung siapa. Terus waktu mulai malam, jadi hampir setiap malam banyak kejadian-kejadian yang benar-benar aneh itu. Dari itu tuh ada anak PKL yang, jadi 3 anak PKL di sana, di posisinya di bawah semua, jadi cuman di ruang teknis semua. Terus tiba-tiba di tangga itu kayak ada orang yang naik, jadi naik ke lantai 2. Kalau pas posisinya itu tangganya dari kayu, jadi kalau nginjek itu pasti bunyi, jadi kayak menandakan kalau ada orang yang sedang naik gitu. Tapi kalau dipikir itu kucing, kayaknya nggak mungkin, soalnya kalau langkah kaki kucing kan kecil. Kalau itu kayak bener-bener orang sedang naik ke atas. Nah, soalnya dari itu penasaran, terus saya dan semua anak PKL tuh ngecek ke atas. Itu bener nggak ada orang, sepi, cuman posisinya lampunya masih dimatikan. Jadi saya naik ke atas cuman ngidupin lampu, terus ngecek nggak ada siapa-siapa, terus turun lagi. Dari mulai itulah banyak anak PKL yang udah agak, wah kayaknya orang beres nggak sih kan. Nah itu kemudian saya cerita ke kayak pegawainya yang sana, pegawai satu lagi, ada mbak-mbak itu katanya pernah dulu waktu masih PKL di sana, jadi sekitar 10 tahunan yang lalu itu nemuin, jadi waktu masak di sana, pas di dapurnya itu ada sesosok, jadi pas itu kan mikirnya siapa, ada orang di situ, padahal posisinya cuman banyak anak-anak PK lah ibaratnya, tapi belum pernah lihat sosok itu gitu. Nah waktu dipanggil, nah pas nengok itu ternyata mukanya rata semua. Mbaknya itu lari, habis lari langsung itu nggak sengaja ternyata ada pintunya, terus nabrak pintu, pingsan. Katanya itu benar pengalaman yang ngeri, kata mbaknya itu. Terus kalau bosnya bilang sih emang banyak di situ, soalnya kan dulu jadi bangunan kan luas 173 meter persegi. Jadi dulu cuman awalnya itu bangunan cuman kecil, jadi cuman daerah bagian depan yang dulu dipergunakan untuk toko komputer. Nah pas dulu itu yang belakang cuman kayak kebun ya, cuman kayak lahan kosong tapi banyak pohonnya gitu lah. Nah dan emang bosnya pernah bilang kalau di situ banyak banget kayak penunggunya. Emang bosnya udah sekitar 20 tahun di situ, banyak banget cerita kalau memang dari dulu anak-anak PKL banyak diganggu di tempat situ, mulai dari orang itu kuntilanak, terus yang paling sering kuntilanak sih, jadi kayak sering mondar mandir gitu, mondar mandir dari
ruangan depan, terus ke belakang dari teknisi, habis teknisi terus ke dapur, habis ke dapur langsung ke pindah lagi ke ruang depan. Nah kalau paling horor emang daerah gudang. Kalau gudang emang soalnya kan utara dari toko komputer itu kan emang rumah kosong, jadi kalau dari penglihatan anak PKL yang kayak bisa lihat sesuatu itu kayak jalur gitu, jadi jalur penghubung antara ya, ruangan gudang sama rumah kosong yang di utaranya, jadi kayak seliwer gitu. Kebanyakan ada yang cuman kepalanya ada kepala aja gitu, jadi cuman kepala melayang-layang gitu. Banyak banget anak PKL yang pernah dikasih tahu di apa kan yang dilihat. Kalau yang sering emang kuntilanak sih. Kalau untuk pocong mungkin cuman di bukan ruang depan toko yang ada pohon jambunya itu katanya ada, cuman dulu pernah yang diboncengin itu. Kalau untuk yang lain kayak genderuwo tuh ada, tapi itu malah penunggu dari pohon beringinnya. Jadi di ruangan taman, jadi di dalam gedung itu ada dalam bangunan ada tamannya, dan di taman itu ada pohon beringin. Jadi katanya banyak orang emang di situ ada penunggunya. Kalau yang katanya sering liatin itu sosok besar hitam gitu, untuk anak yang lain lihat. Terus kalau yang jahil itu emang ada, jadi kayak sosok bisa menyerupai sesuatu, bisa menyerupai orang lain. Kalau itu pernah ada pengalaman, jadi waktu itu saya baru nyervis komputer, terus tiba-tiba saya dipanggil ke belakang gitu. Nah pas saya ke belakang itu ketemu sama bos saya. Saya jawab lah, saya datangin bosnya, ada apa? Tapi diem aja itu bos saya, diem. Terus pas saya noleh ke depan itu ada yang manggil saya, saya lari lah ke depan. Nah ternyata bos saya itu duduk di ruangan biasanya dia duduk. Nah saya mikir lah, siapa yang tadi, padahal saya mikirnya, saya lihatnya itu bos saya ada di belakang, baru manggil saya tadi, ternyata ada di depan. Nah pas saya ceritain ke bos saya, terus sama orang-orang lain, malah kayak ketawain gitu, lagi didui kan ya ngono kuwi lah, wis kayak pengenalan gitu. Aku batinnya, wah pengalaman aku ngene. Saya itu masak, terus ada kayak suara dari lantai 2 ya. Nah karena penasaran, kalau denger kayak gitu emang agak penasaran, saya cek lah ke atas,
pas saya cek ke atas tuh jadi pas naik ke tangganya itu ada, habis tangganya ada kayak lemari itu. Nah pas saya lihat ke lemarinya itu ada kayak bayangan hitam besar itu. Wah, apa itu? Aku bayangin ya, cuman mikirnya wah, apa itu. Terus saya refleks pegang HP, saya senterin lah, ternyata hilang, jadi nggak ada apa-apa. Terus cuman karena saya takut, cuman ya berdoa sama berpikiran positif lah, semoga bukan apa-apa ya. Terus saya ngelanjutin buat mie tadi. Nah pas sudah selesai masak, selesai makan, saya tidur lah. Saya tidurnya karena tadi takut di atas, habis lihat kayak gitu saya tidur di ruang teknisi, jadi cuman beralas tikar itu lah. Soalnya agak emang dari lihat kayak gitu, terus tidur di ruang teknisi, semua pintu langsung saya tutup semua biar aman ibaratnya kalau lihat kayak gitu. Pikirnya saya kayak gitu. Nah pas mulai tidur jam 2 itu kayak kebangun, kayak ngelilir. Nah waktu ngelilir itu ada asap, jadi asap yang dulu pernah saya lihat, jadi asap warna merah gitu, asap warna merah kayak lewat lagi gitu. Lewat, jadi asapnya benar-benar kayak asap vapor, tapi jadi tebel. Asapnya tebel banget tapi warnanya merah, jadi cuman kayak lewat lah gitu ibaratnya, dari pintu ke pintu. Jadi dari pintu taman menuju ke pintu gudang. Karena saya udah wah ini apa nah ya, mikir kayak gitu, saya coba tidurin lah ibaratnya. Saya merem-meremin itu kok nggak bisa gitu. Nah dari arah gudang saya dengar lagi ada jejak kaki lagi, jadi kayak bukan jejak kaki, suara langkah kaki orang. Nah itu kalau itu kayak pakai sendal gitu, di srek, terus semakin lama semakin mendekat gitu. Semakin lama semakin mendekat. Nah pas udah dekat sama pintu gudangnya, suaranya malah menghilang. Nah dari situlah aku mulai tambah kacau itu pikiran saya, tambah kacau. Terus saya tidurnya di bawah meja, jadi kayak udah benar-benar ketakutan di bawah meja teknisi. Kayak kalau bahasa Jawa ngerong. Nah, untungnya dari situlah baru bisa tidur. Nah pas jam 6 bangun, udahlah mulai beres-beres, bersih-bersih, mandi itulah segala macam. Terus pas jam 7-nya saya pamit pulang sama bosnya kalau udah ibaratnya udah mau keluar dari kerjaan gitu. Dan alhamdulillah diperbolehkan. Dan itulah pengalaman kerja saya, pengalaman mistis lebih tepatnya waktu kerja di toko komputer daerah Jogja. Semoga pengalaman ini bisa membuat kawan-kawan terhibur. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.